Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, program cek kesehatan gratis ini resmi dilaksanakan pada Februari tahun ini. Program yang menjadi salah satu program terbaik atau quick win pemerintahan Prabowo Gibran, setidaknya ini dapat diakses di 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini disebut sebagai kado ulang tahun dari negara untuk masyarakat, karena layanan cek kesehatan gratis bisa didapatkan setiap tahun di hari ulang tahun. Lalu bagaimana nih kiranya realisasi dari program cek kesehatan gratis yang ada di Indonesia? Khususnya kita akan berbicara di Kota Serang, karena hari ini narsumnya kita ada sudah di studio Sultan TV, Dr. Eka Agustina yang merupakan Adminkes Ahli Madya di Dinas Kesehatan Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Rida. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Rida sehat? Alhamdulillah sehat. Karena ini ngomongin tentang kesehatan, tentunya kita berharap kita sehat. Harus sehat. Harus sehat tentunya. Terima kasih dokter sudah Sama-sama. berkenan nih datang ke Sultan TV. Terima kasih juga atas undangannya Mbak Rida. Oke, baik. Dan semoga nih perbincangan kita hari ini nih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya nih untuk pemirsa setia Sultan TV. Harus. Langsung aja nih dok, ini karena kita ngomongin tentang cek kesehatan gratis. Dan ini kan sudah direalisasikan ya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Ya salah satunya juga di Kota Serang. Betul. Nah ini kita mau ngobrol lebih dalam lagi terkait bagaimana nih pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kota Serang itu sendiri. Oke, untuk cek kesehatan gratis sendiri itu kan memang sudah dicanangkan per tanggal 10 Februari tahun 2025. Jadi seluruh puskesmas di Indonesia itu sudah wajib melaksanakan membuka pelayanan kalau dulu namanya pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis itu untuk yang ulang tahun ya. Nah, itu dilaksanakan di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Serang. Gitu. Oke. Sejauh ini berarti sudah berjalan kalau untuk di Kota sudah Serang? berjalan. Oke. Bagaimana nih respon dari masyarakat sendiri yang sudah menggunakan kesempatan itu gitu? Kalau saya lihat ya, memang yang mendaftar tuh lumayan. Tapi yang datang ke puskesmas belum banyak, Mbak. Gitu. Okay. Mungkin masih bingung ya. Ini gimana caranya supaya masyarakat bisa mengakses cek kesehatan gratis gitu. Jadi sebenarnya masyarakat Kota Serang itu mungkin ada yang mikir ya, kok ini kan sudah Februari, saya kan ulang tahunnya Januari, udah nggak bisa lagi dong gitu ya. Jadi sebenarnya untuk masyarakat yang berulang tahun dari bulan Januari sampai bulan Maret dikasih kesempatan untuk mengikuti CKG atau cek kesehatan gratis ini sampai bulan April gitu. Tapi untuk teman-teman yang nanti berulang tahun di bulan April misalnya atau selanjutnya ya, itu diberi waktu untuk pemeriksaannya itu adalah 30 hari. Jadi kalau misalnya nih saya ulang tahun tanggal 5 Juni nih Mbak, nah berarti saya punya waktu antara tanggal 5 Juni sampai tanggal 5 Juli untuk bisa mengakses CKG gitu. Seperti itu. Nah ini juga mungkin yang jadi pertanyaan bagi masyarakat terkait ya tadi, aduh ini lahirnya di bulan Januari kan udah lewat ulang tahunnya 30 hari katanya. Ya, nah ternyata memang ada perpanjangan sampai di bulan April. Nah ini mungkin juga selain informasi mengenai waktunya, ini juga ada yang kebingungan terkait alur. Ini pendaftarannya seperti apa? Mungkin kalau ada beberapa yang sudah melek teknologi lah bisa mengikuti, tapi bagaimana dengan yang lain? Dok, bisa disampaikan juga. Oke, untuk pendaftaran Bapak Ibu teman-teman sekalian itu bisa mendaftar lewat Satu Sehat Mobile. Jadi download saja aplikasi Satu Sehat Mobile. Itu dulu waktu zamannya kita COVID, itu kan ada aplikasi Satu Sehatnya. Nah dari situ nanti kita bisa di situ nanti ada fitur cek kesehatan gratis. Tinggal klik di situ, nanti kita akan mengisi untuk tiket. Nanti setelah itu kita akan dapat tiket, gitu. Kalau misalnya
nggak punya HP gimana? Nggak punya HP tapi ada keluarganya yang punya HP. Di keluarga yang punya HP itu setelah dia mendaftar dia ada bisa tambah profil. Oh, oke. Gitu. Kalau nggak bisa juga teman-teman bisa mengakses WA di 0812 7887 8812 gitu. Kalau nggak punya HP sama sekali, ya bisa langsung datang ke puskesmas. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah risau gitu ya. Ya. Meskipun sekarang juga sudah didukung dengan teknologi yang ada, Betul. tapi kan kita juga tahu bahwa pemerataan teknologi belum Ya, sebegitu betul. masifnya ya. Nah, mungkin bagi masyarakat yang masih kebingungan, ini bisa langsung datang ke puskesmas. Nah, ketika datang ke puskesmas langsung nih akan langsung mendapatkan fasilitas kesehatan gratis atau ternyata menunggu lagi? Jadi gini, kalau untuk cek kesehatan gratis itu ada screening mandiri. Nah, itu sebabnya masyarakat dihimbau untuk mendaftar lewat Satu Sehat Mobile atau lewat WA. Jadi nanti kalau misalnya saya mendaftar dari sekarang, saya bisa me-range kapan saya mau mengikuti PKG-nya. Kalau saya ulang tahun tanggal 5, saya bisa periksa mungkin tanggal 6, tanggal 7 gitu ya. Nah, H-30 kita akan di WA oleh Kemenkes. H-7 kita akan dapat WA kembali untuk mengisi screening. Ya, jadi ada banyak screening yang harus diisi oleh teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah diisi screeningnya, itu nanti ketika datang ke puskesmas pada hari hanya itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya. Kalau misalnya masyarakat tidak mengisi screening mandiri lewat aplikasi baik itu SSM maupun WA, nanti akan lama ketika screening di tempat gitu. Jadi kesannya kok lama banget ya CKG-nya, yaitu karena screeningnya kan ada banyak gitu. Screening mandiri ya. Gitu. Karena itu juga untuk mengefektifkan waktu. Ini Betul. kebayang kalau misal semua orang pada mengikuti cek kesehatan gratis, namun screeningnya di tempat itu kan juga cukup menyulitkan. Nah, kemudian ini kalau kita lihat lagi gitu kan, ini kan programnya yang menurut pandangan saya sendiri ya Dok, ini bermanfaat sekali. Betul. Karena kadang tuh kita tuh membranding puskesmas ataupun pusat kesehatan tuh seolah-olah datang ketika kita sakit saja. Betul. Padahal ketika kita sehat ada loh yang harus dicek kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau menurut dokter sendiri, manfaat utama dari program cek kesehatan gratis ini seperti apa? Teman-teman mesti ingat ya, nama kita kan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat ya. Jadi sebenarnya memang diharapkannya kunjungan-kunjungan sehat ya, gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya untuk CKG ini sebenarnya supaya masyarakat punya awareness terhadap kesehatannya, gitu kan ya. Jadi menjaga masyarakat sehat tetap sehat, yang sakit itu akan dilanjutkan dengan pengobatan. Jadi supaya tidak lanjut gitu penyakitnya, bisa kita obati sedini mungkin. Jadi tujuannya sih itu. Gitu. Agar ibaratnya lebih baik mencegah ya, dibanding mengobati seperti itu. Nah, kemudian ini bicara tentang di Kota Serang lah. Ini kan juga dengan pemerintah yang ada, dinas kesehatan, kemudian juga dengan tenaga kesehatan. Ini sejauh mana peran pemerintah sendiri memastikan bahwa program ini akan terus berjalan? Jadi memang Kemenkes sudah memprogramkan ya bahwa melalui anggaran dak non fisik itu untuk kesiapan reagen, alat kesehatan itu sudah ada beberapa tahun kemarin. Jadi kita sudah mencoba melengkapi peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh puskesmas agar bisa menerima pemeriksaan kesehatan gratis ini di puskesmas. Gitu. Jadi teman-teman puskesmas juga sudah membuat perencanaan. Jadi ada berapa sih sebenarnya sasaran kita, sasaran bayinya berapa, sasaran kan ini ulang tahun berarti dari segala umur ya. Dari segala umur. Jadi sasarannya berapa, yang dibutuhkan apa saja, itu sudah kita petakan. Dan alhamdulillahnya dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran dak non fisik untuk pengadaan reagen-reagennya gitu. Jadi memang di sini peran pemerintah
turut serta aktif ya. Betul. Tentunya dalam realisasi program cek kesehatan gratis. Kalau Betul. untuk dari rumah sakit ataupun puskesmasnya sendiri, ini bagaimana nih? Apakah memang sudah siap, diyakinkan siap gitu untuk menerima lah ibaratnya mungkin masyarakat yang ingin melakukan cek kesehatan gratis atau seperti apa nih? Kalau teman-teman di puskesmas, insya Allah siap nggak siap, harus siap ya teman-teman gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk rumah sakit sendiri, kalau memang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis itu ada kasus yang memang harus dirujuk, ya nanti kita akan rujuk ke rumah sakit. Itu sebabnya baiknya memang masyarakat itu mengaktifkan BPJS-nya, sehingga ketika nanti ada hasil pemeriksaannya, nanti kan kalau CKG itu mereka dapat rapot. Rapotnya nanti akan dikirim tuh di Satu Sehat Mobile-nya. Jadi ada tiket, ada rapotnya nanti, kan kelihatan rapotnya. Jadi kalau misalnya memang perlu rujukan, perlu tindakan lebih lanjut, itu bisa menggunakan kartu BPJS-nya untuk berobat ke puskesmas atau nanti bila mendapat rujukan ke rumah sakit gitu. Oke, sebenarnya kalau secara mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa dan semudah itu ya. Betul. Memang ini bagaimana kembali lagi awareness pada diri sendiri selaku masyarakat yang ada. Nah, kemudian ini kan tadi sudah bicara tentang peran pemerintah. Kita juga bicara tentang bagaimana rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, ini ngomongin tenaga medisnya nih, Dok. Apakah dengan adanya program ini tenaga medis sudah mencukupi? Kalau terus terang ya, ini adalah keluhannya teman-teman ya, dengan tenaga yang ada sekarang. Ini kan kalau ada targetnya pemerintah itu adalah 30 orang per puskesmas per hari untuk CKG minimal. Mbak bayangin ya, puskesmas itu selain nanti ada pemeriksaan kesehatan gratis, tetap harus melaksanakan program yang ke posyandu, tetap ada pemeriksaan pasien gitu kan ya. Memang tenaga kesehatan kita ini untuk puskesmas di Kota Serang belum mencukupi. Saya sih berharapnya, kami berharap bahwa kan ini kemarin ada penerimaan P3K dan CPNS ya, moga-moga nanti cepat dapat SK, cepat kerja, bantu kita untuk pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas gitu. Betul, agar juga ini kan maksimal ya. Betul. Karena ini juga sempat ditanyakan lah ibaratnya di media sosial, ada apakah memang tenaga medis ini mencukupi. Di saat kan tengah-tengah juga adalah kisru-kisru yang mengenai tenaga medis, kemudian juga tenaga pendidik ya. Ini kan masih ramai gitu. Apakah dengan program-program yang ada gitu ya sebagai membantu untuk pelayanan sudah siap? Jadi kita akan nantikan ya. Ya, kan nanti akan ada evaluasi ya. Jalan saja dulu programnya, nanti akan kita evaluasi kelemahannya di mana, nanti akan kita coba perbaiki gitu. Oke. Jadi memang harus ada evaluasi tentu ya, Dok ya. Nah, kemudian ini berkenaan dengan cek kesehatan gratis juga. Ini indikator keberhasilannya. Kan tadi juga dokter menyampaikan akan ada evaluasi. Nah, biasanya kan kalau ada evaluasi sebelum nanti melakukan kegiatan ada juga indikator keberhasilan yang biasanya sudah dicanangkan. Ini apa saja memangnya? Kalau targetnya pemerintah adalah 80% per tahun. Jadi berharapnya yuk masyarakat segera mendaftar di SSM, aktifkan Satu Sehat Mobile-nya, atau bisa tadi ke nomor WhatsApp 0812 7887 8812 bisa mendaftar lewat sana. Yuk kita aware sama kesehatannya kita, sehingga nanti cakupan dari CKG ini juga bisa tinggi gitu. Jadi kan kita bisa punya data nih Mbak, masyarakat Kota Serang ini yang punya penyakit A berapa, yang punya resiko akan penyakit B berapa gitu. Berharapnya sih begitu. Iya, dan kita kan selain mencapai Indonesia Emas, kita juga mencapai Indonesia sehat. Betul. Kalau Indonesia Emas nggak sehat ya gimana gitu. Jadi memang sedari dini lah kita mulai. Tapi ini tantangannya, ini kan jadi sudah berlangsung lah. Ini sekitar udah berapa hari ya? Terhitung mungkin seminggu lebih. Ya. Ini tantangannya yang ini juga dirasakan. Tantangannya, ini sebelumnya saya cerita dulu ya Mbak. Boleh, silakan. Jadi gini, sasaran dari CKG ini adalah dari usia 0 sampai lansia. Nanti untuk umur 7 sampai umur 17 tahun, anak sekolah dong, itu nanti diperiksanya di sekolah saat tahun ajaran baru ya teman-teman sekalian. Jadi nanti buat yang punya anak-anak usia sekolah, nanti diperiksanya di sekolah. Karena memang di sekolah di program UKS itu ada screeningnya.
Nah, nanti itu dilakukan di sekolah dimulai bulan Juli. Nah, untuk yang lain-lain itu bisa dimulai dari Februari ini ya. Nanti juga akan melibatkan FKTP lain. Moga-moga sih akan bisa segera melibatkan FKTP lain supaya memang akan lebih banyak yang kita layani. Kalau misalnya cuma 30 orang kita Puskesmas ada 480 orang, sedangkan jumlah penduduknya Kota Serang 700.000, kayaknya agak sulit ya. Jadi memang mungkin bisa melibatkan FKTP lain nanti setelah nanti ada petunjuk dari Kemenkes juga gitu. Nah, tadi pertanyaannya tantangannya adalah ya ini belum banyak mungkin ya yang aware tentang pentingnya CKG gitu, terutama untuk masyarakat yang agak agak di desa gitu. Jadi memang perannya promosi kesehatan di acara-acara ini juga kita kan dalam bentuk mengiklankan programnya CKG ya betul. gitu. Jadi supaya berharapnya masyarakat lebih aware gitu terhadap program ini. Buat badan sendiri loh, buat kesehatan sendiri loh gitu. Ya siapa lagi gitu kan yang harus Betul. peduli selain diri sendiri. Betul. Dan ini sudah difasilitasi oleh negara. Betul. Nah, memang ini perlu gerakan bersama ya dok ya. Iya. Kita juga tidak bisa mungkin kalau bergerak sendiri ya susah-susah juga. Mungkin kalau semisal ternyata di yang daerah terpencil ini bisa dibantu oleh masyarakat, diedukasi. Betul. Mungkin oleh stakeholders yang ada ataupun masyarakat yang biasanya. Nah, tapi ini kalau ngobrol tentang cek kesehatan gratis dok, apakah program ini juga akan diperluas dengan layanan tambahan lain seperti adanya konsultasi gizi atau yang lain-lain, atau sejauh ini seperti apa? Memang kalau tadi yang seperti saya sampaikan bahwa nanti setelah cek kesehatan itu kan ada rapotnya. Nah, setelah pemeriksaan itu kan akan kelihatan ya ininya masalahnya apa aja. Itu kalau memang perlu pengobatan akan ada pengobatan. Kalau memang masih bisa diedukasi akan ada edukasinya memang gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ini bagaimana untuk bisa menjangkau tadi masyarakat yang ada di pedalaman, mungkin ya meskipun pedalamannya nggak seperti di daerah lain ya kalau kita lihat di Kota Serang gitu, tapi kan tentu perlu ada upaya itu. Adakah upaya yang dilakukan atau mungkin menggandeng pihak-pihak lain? Puskesmas itu punya jadwal untuk rapat lintas sektor setiap 3 bulan. Jadi bulan Februari, Mei, sama November ya. Itu ada rapat 3 bulanan. Jadinya itu yang menjadi ajang kepala puskesmas untuk mensosialisasikan ke masyarakatnya gitu. Selain itu ada surat edaran, jadi ada surat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, ada turun menjadi surat dukungan dari gubernur, dan ada juga surat dukungan dari wali kota. Jadi itu adalah bentuk dukungan bahwa sama-sama kita mensukseskan program CKG ini, karena ini merupakan tadi yang sudah Mbak Rida sampaikan, itu adalah program quick win-nya Pak Presiden ya. Dan betul. Gitu. Jadi ya terus ya, nah ini kan upaya dan programnya terbilang ya baru terhitung belum yang sebulan 2 bulan gitu ya. Tentu adalah segala upaya yang dilakukan, kemudian juga evaluasi. Harapannya nih dok terkait dengan program cek kesehatan gratis dan program-program lainnya ini kesehatan. Berharapnya gini, ini kan program yang baik ya, yang dicanangkan oleh pemerintah. Coba kita bayangkan kalau melakukan cek kesehatan sendiri kan biayanya mahal ya. Ini sudah difasilitasi oleh negara. Jadi berharapnya bahwa masyarakat yuk rame-rame sama-sama kita sukseskan program ini supaya kita tahu bahwa ada masalah apa di kesehatannya kita, gitu ya, kesehatan kita dan kesehatan anggota keluarganya kita. Jadi kalau memang sehat, alhamdulillah kita bisa maintain kesehatannya. Kalau memang ada gangguan kesehatan yang belum berat, kita jaga supaya tidak tambah berat. Atau kalau memang kelihatan hasilnya mungkin tidak baik, bisa kita obati segera sehingga tidak menjadi lebih parah gitu. Oke. Pokoknya preventif lah ini tuh sebenarnya ya. Penting sekali untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Betul. Selain program cek kesehatan gratis dok, adakah
Mungkin ini harapan dari dokter juga ya, selaku dari bagian Dinas Kesehatan. Program lainnya yang ini juga mungkin bisa diinisiasi, tentunya berdampak bagi kesehatan masyarakat. Sebenarnya kalau ada banyak yang melakukan CKG ini, Dinas Kesehatan pasti punya basic data yang bagus, real, by name, by address, berapa sih yang stunting, berapa sih ibu hamil yang bermasalah, berapa sih kasus diabetes kita. Itu jadi akan lebih terarah lagi programnya kita, karena datanya real di depan mata. Gitu. Saya berharapnya sih program ini sukses dulu sehingga kami punya basic data yang jelas, yang real, sehingga nanti program-program ke depannya kita menyusun rencananya sesuai, ini ada loh masyarakatnya gitu, ada loh kasusnya gitu. Bukan sekadar apa ya, ibaratnya cuman omongan belaka tapi tidak ada data secara faktanya seperti itu. Tapi jadinya penasaran juga nih Dok, kalau untuk di wilayah Serang sendiri, tadi kan juga dokter sempat menyampaikan ada stunting gitu kan, ini juga masih menjadi permasalahan. Kalau untuk di kota Serang sendiri, permasalahan kesehatan yang apa ya, mungkin banyak dirasakan oleh masyarakat sendiri itu apa? Stunting kita masih lumayan tinggi, gizi buruk juga masih ada, terus mungkin di di sebagian besar daerah juga masalah ini masih ada ya. Betul. Gitu. Jadi memang disampaikan bahwa kalaupun kesehatan itu bekerja maksimal, memang dia hanya memberikan masukan hanya 30%. Jadi yang 70% itu adalah dari lintas sektoralnya. Misalnya nih kalau tadi Mbak tanya kasus stunting. Kasus stunting itu kan kalau balitanya sudah stunting ya, kan mungkin orang tuanya butuh pekerjaan, itu kan bukan ranahnya Dinas Kesehatan, atau lingkungannya yang tidak sehat itu juga bukan ranahnya Dinas Kesehatan. Jadi memang ada banyak hal stakeholder yang lain yang harus turun tangan untuk sama-sama bahu-membahu untuk mengatasi masalah kesehatan. Karena kalaupun kita kerjanya maksimal, kontribusi kesehatan itu hanya 30% untuk masalah kesehatan sendiri gitu. Ada faktor lain. Betul. Dan butuh dukungan dari yang lain. Betul. Kita juga harapkan memang ini program yang ada ini bisa saling bersinergi ya dengan pihak-pihak lain, sehingga ya tadi kalau programnya sukses tentunya ini juga berarti kinerja lah ibaratnya ya, sinergitas dari antar sektor yang ada juga baik. Betul. Seperti itu. Baik Dok. Tidak terasa nih. Iya. Ini kalau ngobrolin tentang kesehatan ya, ini juga seru pemirsa. Dan ini akhirnya juga kita dapat banyak info nih ya terkait dengan bagaimana ketika kita ingin melakukan cek kesehatan gratis. Ayo, kapan lagi ya? Kayak gitu kan ya. Dan ini merupakan salah satu langkah preventif yang dapat kita lakukan. Lebih baik mencegah dibanding kita mengobati. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, boleh disampaikan nih Dok terkait closing statement tema kita hari ini, cek kesehatan gratis menuju Indonesia sehat. Silakan. Untuk cek kesehatan gratis, saya menghimbau untuk semua masyarakat di Kota Serang, khususnya, yuk kita sukseskan program ini dengan cara mendaftarkan di Satu Sehat mobile, atau tadi kalau misalnya kesulitan di Satu Sehat mobile bisa di 0812 7887 8812 untuk mendaftarkan di cek kesehatan gratis. Kalau sudah daftar, jangan lupa isi screening mandirinya dan datang ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis. Mungkin itu. Baik, terima kasih sama-sama Mbak Rida atas closing statementnya. Dan semoga nih perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat. Amin. Untuk pemirsa Setia Sultan TV dan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Kita tutup Dok perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Dr. Eka Agustina yang merupakan Adminkes Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Serang, membahas mengenai cek kesehatan gratis. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Oke.